Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tema kita pada pagi ini, jika ini Ramadan terakhirku. Ini permintaan takmir Masjid Gunung Sari Indah. Berarti ini gak jauh-jauh dari bicara tentang kematian. Takmir yang mengusulkan ini harus siap mati lebih dari yang lain. Ya, ini resiko mengusulkan tema. Baik para jamaah sekalian, kalau ini Ramadan terakhir kita misalnya, jawabannya apa yang kita lakukan? Kira-kira begitu. Yang pertama, kita harus banyak bersyukur sekaligus bersabar. Yang kedua, kita harus banyak membersihkan hati kita, atau dalam bahasa teknisnya itu kita banyak melakukan taubatan nasuha. Yang ketiga, supaya apa? Supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat, karena penyesalan itu di belakang. Tema ini sebetulnya sudah saya bikin lama. Saya punya pelatihan namanya pesantren Husnul Khotimah. Kalau level 1 itu bicara merencanakan kematian yang indah. Kalau meningkat ke level 2 itu ada pertanyaan, kenapa Allah tidak mematikan kita hari ini? Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Itu nanti bulan April akan dilaksanakan. Nah, ini pengumuman, barangkali ada yang ikut. Baik, jadi yang pertama kita, wah ini foto saya yang terbaru. Di Masjid Citra Harmoni itu sekarang ada 3 masjid. Masjid Ar-Royan itu sekarang jadi Masjid NU, Masjid Al-Falah, Masjid Muhammadiyah, terus Musola Nurul Iman milik Salafi, jadi sempurna. 2 masjid ini ngundang saya. Jadi kalau yang ngundang Ar-Royan minta foto, saya kasih yang ini biar mirip-mirip orang NU begitu ya, ada serbannya. Jadi ini bagian dari fiqh dakwah ya. Jadi kan gandeng lah kalau ini ya. Baik, kita masuk. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan seandainya taruhlah Allah akan mengambil usia kita, umur kita sudah ditutup oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak berpikir, kenapa saya masih hidup hari ini? Kenapa saya belum dimatikan? Saudara kita, bahkan satu jamaah kadang sering salat di samping kita dipanggil oleh Allah. Itu jawaban yang mungkin lebih tulus adalah orang yang mati lebih dulu dari kita, itu husnudzon kita
berarti dia sudah siap untuk mati, berkas-berkasnya sudah cukup untuk lolos. Kita ini melengkapi berkas-berkas yang belum sempurna, gitu ya. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Ajaib, ajib itu menakjubkan maknanya. Bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Inna amrohu kulluhu khairun. Itu kalau baca yang betul, inna amruhu kulluhu khairun. Seluruh urusannya itu baik. Jadi orang mukmin itu seluruh urusannya baik, nggak ada yang tidak baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak didapati kecuali pada orang mukmin. Hanya orang mukmin yang selalu baik. Selalu baiknya apa? Pertama, in asobat usarra'u syakara fakana khairal lahu. Jika mendapatkan kesenangan orang mukmin itu atau mendapatkan nikmat, syakara, bersyukur, fakana khairal lahu, maka ia bersyukur itu baik baginya. Wa in asabat udarra'u sabara fakana khairal lahu. Jika mendapatkan kesusahan atau musibah, sabar, bersyukur, fakana khairal lahu, maka ia bersabar itu baik baginya. Jadi hidup itu kisaran ini aja sebetulnya. Ibarat roda berputar, ketika di atas bersyukur, ketika di bawah bersabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Fakana khairul lahu itu makna yang lain. Orang yang bersyukur itu juga bisa menjadi jalan masuk surga. Orang bersabar juga bisa menjadi jalan wasilah masuk surga. Jadi kita ini Pak, Bu, Ibu-ibu ada ya? Ya. Kita ini sebetulnya bergantian saja, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, terus begitu. Misalnya hari ini kita banyak meningkatkan kesabaran menghadapi situasi berbangsa, bernegara yang tidak menentu, yang kadang-kadang menyayat hati kita. Banyak pertanyaan di sosial media itu sampai viral. Lah iya, koruptor yang triliunan, ratusan triliun, katanya ada undang-undang perampasan aset, tidak dilakukan, tapi rakyat jelata yang motornya double 1 tahun dirampas. Itu kan menyayat hati sebetulnya. Keberpihakan kekuasaan ini ternyata tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Nah, ketika terjadi seperti itu, kita bersabar. Ada orang yang saya dekat dengan yang menunggu toko buku Media Idaman yang tutup, itu milik orang Masyumi. Di Pumpungan itu orang Arab Masyumi, dan dia tidak mengambil untung jual bukunya. Bayangkan. Itu teman diskusi saya. Kalau saya ke toko buku itu, dia ayo masuk. Di ruangan beliau kita diskusi. Jadi saya agak paham tentang sejarah Masyumi dari beliau, Pak Z namanya. Dia tidak mengambil untung, sudah kaya. Saya ingin berdakwah dengan menjual buku ini karena saya tidak bisa khutbah, tidak bisa ceramah, katanya. Tapi tutup karena kita nggak beli buku. Celakanya mungkin kita nggak baca buku.
nyekrol HP terus. Saya agak sedih. Itu pegawainya yang sudah bertahun-tahun ikut itu juga kutu buku. Bayangkan, cari buku enggak ada Pak, dan ada Pak. Sekarang tutup, dia jadi Gojek. Bayangkan, dari saya tanya dapat berapa Mas sampean? Saya Pak Ustadz keluar subuh sampai jam 9 malam itu dapat bersih maksimal 125.000. Subuh keluar sampai jam 9 malam. Saya pulang dari Bogor itu jam 2 dini hari, nyampe Bungurase, naik Juragan 99. Saya naik Gojek. Saya tanya, ini jam 2 dini hari, rumahnya mana Mas? Gresik mana? Dekat Masjid Ahmad Dahlan. Loh, saya sering di situ. Saya tanya, keluar jam berapa? Dini hari belum pulang. Ini 24 jam Pak, saya belum pulang. Sudah dapat berapa? Ini belum, targetnya belum tercapai Pak. Agak sepi, baru dapat 75.000. Sampai lihat Gojek itu Masya Allah. Lalu ketika saya kemudian membaca sosial media, ada orang yang ngoplos Pertalite dengan Pertamax gitu loh Pak. Sudah tahu kan? Ini akumulasi 5 tahun berturut-turut, per tahun hampir 200 juta, kumpul 200 triliun ya, kumpul 1000 triliun. Ada anak muda yang menghitung di sosial media, uang 1000 triliun itu kalau dibelikan dawet, dia gak ngomong gitu. Uang 1000 triliun itu kalau dipakai satu untuk beasiswa anak bangsa, mulai TK sampai perguruan tinggi gratis semua, se-Indonesia masih sisa. Dan sisanya cukup untuk kesehatan gratis seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Cukup Pak, itu 1000 triliun. Kemudian kita tahu itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu saya mikir, alhamdulillah saya tidak dijadikan direktur Pertamina. Atau jenengan seandainya dijadikan orang di Pertamina, bisa jadi mungkin kita tidak kuat untuk tidak tergoda itu. Makanya kita syukuri Allah menjadikan kita seperti sekarang ini, kita syukuri. Dan kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Yang kedua, dalam kondisi tergencet seperti ini, yang dikejar-kejar rakyat kecil seperti ini, dibutuhkan kesabaran. Jadi hari ini itu lebih banyak sabarnya lah kita ini. Nanti kalau misalnya kita demo besar-besaran hari ini, nanti Jokowi sing seneng, Prabowo cenang lengser, anaknya naik, kan berat ini. Jadi serba sulit. Kalangan aktivis-aktivis itu kumpul di mana-mana, di Batu, di Lumajang, kemarin di Pajat, besok di Kediri. Itu konsolidasi terhadap masa depan bangsa ini ternyata bingung. Nah, kuncinya sabar saja. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah akan memulihkan kondisi kita. Aku ngomong ini saja nih gak enak, meden-meden poso wis enak-enak, tak kayak gini kok yang tambah kacau. Ya, tapi ini yang kita hadapi gitu loh. Lah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi solusi semua itu gitu loh. Berkat doa kita yang tulus, iktikaf kita. Ada iktikaf ya Pak ya. Iktikaf itu bisa menjadi solusi kalau itikafnya berkualitas. Itikaf berkualitas itu nek bisa ya 10 hari itu tidak pulang Pak. Lah kita ini kadang 2 jam, 1 jam ya, termasuk saya 10 hari terakhir ini undangan ceramah semakin padat.
Sebulan tidak ada jeda satu hari pun. Subuh ini ada 3 orang yang ngawur jadwal itu. Cuma saya takut pada Gunung Sari Indah. Hari ini di Masjid Al-Hikmah di Sumorame saya gantikan Ustadz Ruman Nasruddin, namanya pernah di sini. Masjid Al-Amin di Ngampel Sari saya gantikan Ustadz Khulil Barori. Saya sengaja jam 2 baru saya WA, mohon maaf saya berhalangan hadir, insya Allah diganti Ustadz Khulil Barori SEMM, Majelis Tabligh PWM Jawa Timur, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Pesantren Sidogiri. Tak kayak ngono, cek rodok. Saya tidak bisa hadir, digantikan oleh Ustadz Rumas Nasruddin SAG MPDI, penulis buku Masalah Anak Jabri Allah, CEO Rumanos Manajemen. Terima kasih Ustadz. Terus aku rene aman sudah. Nah itu di perjalanan Ustadz Khulil nggak bisa dikontak. Insya Allah hadir Pak. Mungkin masih itikaf sekarang. Sampai di sini saya gelisah tadi kok belum hadir. Hadir sekarang, tenang saya. Gunung Sari Indah gitu loh. Baik, saya lanjutkan. Jadi hidup ini perputaran antara syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Lah para jamaah sekalian, posisi ketika syukur itu apa? Syukur itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita diberikan kesehatan, kuatkan ibadah, itu syukur namanya. Nabi itu kalau bersyukur, sholat malam, kakinya sampai bengkak. Ya kita terus terang nggak kuat lah, potongan yang ini kok sampai bengkak. Ya setidaknya iktikaf kita itu yang berkelas dikit lah. Rasulullah itu kalau iktikaf, saya baca kemarin saya ceramah dikasih tema iktikaf, otomatis saya ngumpulkan hadis-hadis iktikaf mana yang unik. Ternyata Rasulullah itu kalau iktikaf ke masjid bawa tenda, ditutup. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam fatwanya menjelaskan iktikaf itu sebetulnya intinya bersepi-sepi hanya dengan Allah, tidak berinteraksi dengan makhluk atau manusia. Makanya Nabi bawa tenda, ditutup tendanya menjadi tempat khusus, mengurangi interaksi dengan manusia. Hanya ada satu istrinya yang berani minta izin masuk, yaitu Aisyah. Ya Rasulullah, apakah aku diizinkan masuk? Silakan masuk Aisyah. Begitu setelah ketemu, disuruh keluar lagi. Nabi ingin bersepi-sepi dengan Allah. Lah anak saya itu iktikaf, ketemu teman-teman yang gontor, ketemu di Masjid Al-Akbar. Tak delok mau ngobrol kone. Iki iktikaf capopo kone iki. Oh kangen bi sama teman-teman. Yuk gak iktikaf iku jenenge, ngerumpi iku jenenge. Oh, saya marah itu ya. Wah temannya dari Madura ketemu, dari mana-mana ketemu, koyo iyo tak tutno temen Pak. Tapi nanti iktikaf di mana nggak tahu. Tak tututane nang dia ada iki di Masjid Al-Akbar. Ngobrol tok itu bukan iktikaf. Makanya iktikaf itu bisa didesain seperti di Kampung Magwiro yang saya ke sana itu. Iktikaf itu gak pulang Pak. 10 hari itu bayari 1,3 juta itu. Dia punya paket lagi iktikaf itu 40 hari. Sebelum Ramadan 10 hari sudah masuk 8.500.000 itu, dan pesertanya 400 orang.
Saya belajar, saya wawancarai gimana mulai A sampai Z, iktikaf di sana itu kok orang dikapitalisasi seperti ini, kok orang mau beli, mau datang dari Sumatera, dari Palembang, dari Aceh ada. Gimana? Nah, kita harus banyak belajar itu. Bagaimana iktikaf yang berkelas itu. Dan saya sudah tahu ilmunya. Urutan-urutan kegiatannya apa itu. Masjid ini bisa didesain seperti itu. Nanti takmirnya bisa diskusi sama saya, per jam konsultasinya 1,5 juta. Langsung. Baik. Jadi di Jogokarian juga ditutup 3 bulan yang lalu. Tutup. Jadi dibatasi iktikaf itu. Wah, nek kaum wabe 3.000, 4.000 di situ gak iktikaf. Rene wong. Maka iktikaf itu carilah sudut-sudut di mana kita tidak berinteraksi dengan orang, tapi hanya berinteraksi dengan Allah. Lah kalau iktikaf kita seperti itu, habis Ramadan mati, siap insyaallah. Surga di tangan kananku, bidadari di dalam sarungku. Asli itu ya. Baik. Para jamaah sekalian, ini tadi kan sabar dan syukur. Sekarang bersyukur di usia senja. Ini penting, Pak. Saya punya buku judulnya Misteri Usia 60 tahun. Ada Pak yang usianya kepala 6? Coba angkat tangan. Banyak ya. Jangan malu-malu Pak, gak mati enggak? Biasa saja. Iya. Kalau kita sudah usia kepala 6 Pak, itu harus mentadaburi ayat ini. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Waja'akumun nazir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Artinya kalau usia kita sudah kepala 6, itu sudah dekat. Kalau sudah dekat, pandangan kita jangan ke dunia, ke sana Pak. Ini dunia, ini akhirat. Kalau sudah kepala 6, pandangan kita sudah ke sana. Kesananya sedikit saja. Kemudian dunia yang kita miliki segera dikonversi, diambil, dilempar ke akhirat. Diambil lagi, dilempar lagi. Itu kalau sudah 60, sudah cukup panjang usia kita yang diberikan Allah. Kalau sudah kepala 6, yang kita toleh akhirat. Tapi dasar kalau orang itu hubbud dunyanya sudah luar biasa, sampai tua pun masih memandang dunia. Dan saya banyak menjumpai orang seperti ini. Ada jamaah saya itu menjual tanah 12 miliar. Bu, jangan lupa sedekahnya dan zakatnya. Sudah Ustaz. Kemudian umroh sekeluarga sampai 18 orang. Bagus. Sayangnya aku durung dijak, tapi dijanjikan. Alhamdulillah. Jadi ini Pak, usia 60 tahun. Kenapa? Karena Nabi mengisyaratkan usia umatku antara 60 sampai 70. Jadi ketika sudah 60, ini sudah ibarat lampu hijau, apalagi Pak lampu itu? Hijau, kuning, merah, atau merah, hijau, kuning. Ini sudah lampu kuning Pak. Sudah lampu kuning, siap-siap. Tahapan-tahapan kepada kematian sudah dekat. Sekali waktu kita memikirkan apakah sudah siap bekal untuk kehidupan setelah mati. Nah,
bersyukur di usia senja. Ada kisah menarik tentang Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nabi-nabi itu Pak, itu punya kedekatan dengan malaikat-malaikat tertentu. Kalau Nabi Muhammad itu dekatnya dengan malaikat Jibril. Kalau Nabi Yakub itu dekat dengan malaikat Israel Pak, seru, akrab. Suatu kali Nabi Yakub ini berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat Allah, nanti kalau saya mau mati, kamu kan yang pegang datanya itu kan, absensinya. Saya diberitahu agar aku siap-siap. Betul Pak, tiba-tiba datang. Pertanyaan Yakub, ini kunjungan biasa apa kunjungan dinas? Begitu. Nek bahasa kita gitu. Nek kunjungan kan biasa ketemu ini, biasa ngobrol. Maaf, Nabi Yakub, ini kunjungan dinas. Loh, berarti kamu mau jemput nyawa? Iya. Loh, saya kan sudah pesan. Jauh-jauh sebelumnya kau beritahu agar aku siap. Israel mengatakan, saya sudah mengingatkan, bahkan Allah mengingatkan kepada Anda 3 kali, tapi Anda tidak menyadari. Pertama, Allah mengingatkan kepada Anda tentang rambut Anda yang sudah mulai putih, beruban. Tapi engkau tidak menyadari, wahai Nabi Yakub, bahwa engkau sudah dekat dengan kematian ini. Yang kedua, Allah datang mengingatkan kepadamu tentang gigimu yang mulai tanggal 1, 2, 3 mangan sate gak tedas, mangan bubur toh dikelamuti nek mangan sate, kamu belum menyadari. Yang ketiga, Allah datang dengan kulitmu yang mulai keriput, tapi kamu juga tidak menyadari. Jadi sekarang siap-siaplah. Itu masih bisa ditangguhkan. Wahai Israel, izinkan aku beberapa menit akan berwasiat kepada anakku. Anaknya dikumpulkan Pak, 12 orang, laki-laki semua. Lalu dia berwasiat, wahai anakku, semua dengarkan. Ma ta'buduna min ba'di. Ini nanti wasiat kita seperti apa Pak? Kalau kita sudah sakaratul maut. Ini malaikat Israel sudah di samping Nabi Yakub, wasiatnya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku semua, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kalau aku mati, apa yang kamu sembah? Semua menjawab serentak, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak. Yakub itu kan anaknya Nabi Ishak. Ilaha wahidah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri Islam. Ini juga dipikirkan Bapak Ibu. Nanti yang kita pesankan di hari-hari terakhir usia kita itu apa kepada anak-anak kita? Hari ini ada problem Pak dalam kehidupan keluarga itu. Banyak anak yang tidak hafal doa orang tuanya. Saya ini seorang guru pernah melakukan tes ini di sekolah Islam yang pelajaran Al-Qur'annya 1 minggu 10 jam, bukan main. Ujian saya itu ringan saja. Ke depan coba, kamu hafal nggak doa orang tua? Belum. Dari sekolah unggulan itu satu kelas hanya 32 anak maksimal. Dari 32 anak itu yang hafal doa kepada anak kurang dari 20%. Maka dicek Pak sekali-sekali anak kita, hei Dok, kamu selalu mendoakan Nabi enggak? Selalu mendoakan Umi enggak? Karena ini aset tuh.
Aset yang bisa dikonversi masuk surga itu tidak hanya harta tadi, tapi anak itu aset. Bisa dikonversi, kita masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat ada orang yang terlanjur dia masuk ke dalam neraka, itu bisa diampuni, digores terus dosanya karena doa anak-anaknya. Sampai habis dosanya karena doa anak-anaknya yang soleh. Berarti apa? Anak itu bisa menjadi aset. Maka pastikan anak kita itu baik, anak kita itu soleh dan solehah. Dan ini tantangan luar biasa. Anak soleh itu, nek anak saleh gampang. Apa bedanya soleh dan saleh? Ya, nek saleh itu anak yang rodok mencelek. Nah itu Pak. Nah ini yang kedua sekarang. Ini penjelasan saja Bapak-bapak. Jadi supaya hidup kita tenang, jangan sampai terjadi 5 ini. Ini 5 sebab sempitnya dada. Ini perlu saya sampaikan singkat saja. Kalau kita ingin tidak terlalu sempit dada kita, tenang hidup kita, pertama jangan meratapi masa lalu. Nggak boleh. Meratapi masa lalu itu begini, seandainya suami saya tidak meninggal lebih dulu, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Itu nggak boleh. Termasuk yang paling kecil lah. Saya kemarin berangkat jam 4 itu Pak, sampai Wisma Mukti maghrib, saking macetnya. Istri saya nyeleduk, mau gak usah lewat tol, gak usah lewat Merapi, mungkin. Nah itu yang nggak boleh. Jadi meratapi masa lalu. Masa lalu apalagi begini nggak boleh. Seandainya saya dulu tidak dapat suami seperti suami saya sekarang, lebih dia apa-apa ngomong. Mungkin hidup saya tidak seperti itu. Meratapi masa lalu nggak boleh. Masa lalu itu ya kita ridho saja sebagai ketentuan dari Allah, terima saja. Yang kedua,
Anak durhaka kan nggak begitu. Nah, kamu dengar nak ya. Sudah 2 kan komennya. Dipindah, bapaknya naik, anaknya yang nuntut. Komentar lagi. Ya Allah, bapak ini tega betul pada anaknya. Anaknya suruh nonton berkeringat seperti itu, bapaknya enak naik-naik. Kamu dengar nak? Akhirnya gempung, istilah gempung itu apa? Nah, akhirnya diikat pak, kaki belakang, kaki depan diikat, dipikul. Langsung serentak seluruh publik orang gila. Itulah meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Kalau ngereken komentar, makanya butuh keikhlasan. Kalau sudah on the track di jalan Allah, ikhlas jalan, kafilah tetap berlalu. Ajeng menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Yang terakhir, tidak memaafkan atau banyak dendam itu membuat hati kita, lah di bulan Ramadan ini stok maaf kita harus kita keluarkan. Jangan gampang marah. Ya, mobil saya kemarin saya ceramah di Pondok Maritim, diserempet sepeda motor. Ya Allah, kene kenakan keluar krek beset. Ya Allah, sabar. Saya lihat, suami istri rotok tua, mungkin pas misalnya saya berhenti, cetan nih. Saya pernah pak, dulu di Nokromo itu ada gedung yang mangkrak, sebelahnya itu udah kantor Hansip. Saya ngambil zakat fitrah pak, pakai sepeda motor. Diserempet saya, tapi berhenti saya dipukul pak. Kamu harus ngecat ini. Saya punya tetangga kerja di Safari Megah, tahu ya dulu ya, di situ ada Safari. Saya bawa ke situ, Mas jaluk tolong. Ternyata di kompon wis hilang pak, karena karet sepeda saya yang nempel di kompon tok bersih lagi. Sudah pak. Ini yang belum tuntas sampai mukul saya pak. Sampai tadi mukul saya ya. Yang servis sampai dipukul pak saya. Akhirnya wah ini berat sampai. Walaupun sampai pakai seragam, sanksinya berat kalau sudah mukul. Teman saya yang akhirnya timbang rame-rame wis gak apa-apa mas. Sampai saya kemeng dasku. Itu masa muda saya pak, ujiannya seperti itu. Keliling Surabaya cari zakat fitrah untuk panti asuhan di kampung saya itu. Akhirnya damai. Nah itu ya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya Ramadan ini terakhir kita, maka yang kita lakukan adalah taubat, membersihkan hati dari dosa. Kira-kira dalilnya inilah. Kurang 10 menit waktunya. Innal abda idza akhta'a khati'atan, jika seorang hamba melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, niscaya akan ditorehkan, ditempelkan di hatinya satu titik hitam, titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wataba sukila qalbuhu, jika ia meninggalkan dosa itu, beristighfar astagfirullahaladzim dan bertaubat, sukila qalbuhu, niscaya noda itu akan dihapus, hilang. Tapi wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, jika dia kembali berbuat dosa lagi, menumpuk dosa lagi, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Makanya perlu nanti kita ini bicara tentang menjaga kesucian pasca bulan Ramadan. Karena dari 5 orang-orang yang merugi bulan Ramadan itu antara lain adalah
Orang yang tertib ibadah di bulan Ramadan tok, pasca Ramadan kembali. Nah ini bagaimana kita mempertahankan kesucian bulan Ramadan kita bawa di bulan Syawal dan seterusnya. Wa huwa ramul ladzi zakarallah. Itulah penutup seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Galabal rona, begitu cara membacanya. Apa ada yang tahu ini bacaan apa Pak kalau dalam ilmu tajwid? Sakta. Ya, bagus sekali. Pintar-pintar. Galabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Sehingga nanti Ramadan itu harus punya target seperti ini para jamaah. Ini yang kita tuju. Ramadan kita itu ini nanti. Ultimate goalnya ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Harta yang belum dijariakan, anak yang tidak soleh, kecuali anak soleh, harta yang sudah disedekahkan yang berpengaruh, selebihnya tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi tinggal beberapa hari itu kita tazkiyatun nufus yang paling utama supaya nanti kembali kepada Allah itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, itu artinya hati bersih. Lah iktikaf itu paling cepat membersihkan hati karena kita bersepi-sepi dengan Allah. Walaupun berdekatan, bagaimana kita bersepi-sepi, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Saya itikafnya loncat-loncat. Saya itikaf di kampung tadi, mobil sudah saya bawa, ada kopi 1 termos, habis sahur ke sini. Masih panjang waktunya, ditambah itikaf sebentar. Itu terus. Mudah-mudahan asarnya tambah banyak. Terakhir para jamaah sekalian, ini nanti saya kirim ke takbir ya. Kenapa itu kita lakukan? Ini yang penting menurut saya, agar kita tidak banyak penyesalan. Saya tidak terangkan semua karena terlalu banyak. Ada 7. Saya pilih yang penting-penting. Ada 7 sebab penyesalan di akhirat, Bapak-bapak. Mudah-mudahan ini tidak satu pun kita menyesal. Yang pertama, tidak soleh. Yang kedua, tidak mau mendengarkan. Yang ketiga, tidak percaya pada hari kiamat. Yang keempat, yang menyesal itu orang yang bakhil. Yang kelima, meninggalkan sholat. Yang keenam, memutuskan silaturahim. Yang terakhir, tidak atau belum bertaubat sampai mati. Yang pertama misalnya, tidak sholat atau kufur. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu yang tidak beramal soleh, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, qala, orang yang tidak soleh itu berkata, Rabbi irji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malus solihah fima taraktu kalla, agar aku dapat beramal soleh sesuatu yang aku tinggalkan. Ketika aku belum beramal soleh, biar beramal soleh. Minta dihidupkan kembali, tidak bisa. Sudah menyesal dia. Yang kedua, orang yang tidak mau mendengarkan, ngurungono pengajian setengah jam gak kuat. Hati-hati ini orang yang alergi terhadap pengajian.
lebih-lebih membubarkan, tambah gede dosanya itu. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ya, jadi pengajian itu efeknya luar biasa sebetulnya. Kadang orang itu paling nggak kuat kalau menghadiri pengajian. Ngaji ngawalor gitu loh. Wis gak ngaji ngelokno ustaz tambah kualat. Iya kan ada yang begitu, underestimate terhadap ada orang itu Pak, underestimate. Ya KTP-nya Islam. Naudzubillah. Dulu orang Islam itu nggak seneng. Islam kok kumuh ya, lihat pondok-pondok itu kumuh. Dia underestimate. Gerutak-geruduk nang masjid, uripe ya pancet ngono ae. Ada orang seperti itu. Dan saya menjumpai haji itu pemborosan, ada yang begitu Pak. Umroh. Padahal KTP-nya Islam. Suatu kali dia pensiun Pak. Pensiun, sudah nggak ada sopir, nggak ada yang bukakan pintu, nggak ada yang bawakan tasnya, mulai depresi dia, nggak ada yang disentak. Biasanya di sini kan sopir, nggak ada pelampiasan, nyentak bojone melawan, nyentak anaknya melawan, depresi. Akhirnya taubat, ketemu saya. Ustadz saya ini menyesal Ustadz, kenapa mengenal Islam nggak dulu-dulu, baru pensiun, baru kenal Islam. Sekarang luar biasa, bangun masjid di mana-mana, bangun musola. Menyesal. Orang yang dia itu apa ya, pajak tapi bagian, kalau ada orang menyimpang pajak dia yang nangani gitu. Jadi Indonesia itu takut sama saya. Hati dosa saya itu banyak mungkin. Sekarang sakit-sakitan. Itu. Aku ya gak ngomong sampai ini nanti Pak matinya Husnul Khotimah yang ini gak ngono sakno lah. Padahal aku lah ya ketika kuasa dulu kemana kamu rasanya hatiku loh. Ketika bisa menentukan A, B, C, D kemana kok baru sekarang. Tapi Pak tidak ada istilah terlambat, tak dem-dem. Tidak ada istilah terlambat Pak. Nanti ditingkatkan, ada lompatan kuantum produktivitas amal soleh. Contohnya iktikaf, nanti bisa mengejar. Seneng orangnya, tenang. Aku ditukokno sarung. Tambah tak kei, nek sarungnya api tambah tak kei. Nek sarungnya elek didiai ngomongnya. Tidaklah masa begitu saya. Baik, kemudian yang saya loncati. Nah, ini Pak, menyesal, hati-hati ini Pak. Enggan bersedekah, bakhil, kikir, pelit, ini penyesalnya luar biasa. Ayatnya ini. Saya potong fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Gak bisa. Makanya jangan ada yang bakhil dalam kehidupan, menyesalnya nanti. Wah. Terakhir sebagai penutup, ini penting nggak? Saya tunjukkan ya sedikit ya. Ini orang Arab Pak, namanya Sulaiman Abdul Aziz Ar-Rajhi. Ini orang kaya. Hartanya itu Pak 7,7 miliar kali 3. Ini saya singkat beritanya. 7,7 miliar US dollar itu setara dengan 130 triliun kurs rupiah. Ini punya 3 Pak, dibagi 3.
130 triliun pertama diserahkan anaknya, dibagi 2/3 untuk modal usaha. 130 triliun yang kedua untuk sedekah, termasuk bangun masjid di Indonesia banyak dari dia, termasuk operasional Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan untuk bantuan-bantuan di Afrika untuk rumah-rumah tahfidz di sana. 130 triliun. 130 triliun yang ketiga itu diinvestasikan ke bank, namanya Bank Rajhi, miliknya, tapi dimakafkan bank ini untuk Saudi, termasuk haji kita itu melewati bank ini, dan dia tidak mengambil untung sedikit pun, dan dia ingin melepaskan seluruh hartanya, dan dia ingin hidup tenang. Kira-kira menurut sampean orang seperti ini masuk surga apa tidak? Masuk surga. Dan anehnya 2/3 anaknya mendukung semua. Jadi dia berhasil mendidik anaknya. Ini orang yang dermawan. Subhanallah. Ini bahkan masuk di orang terkaya nomor berapa ya? 90 sekian di dunia menurut majalah Forbes ya. Terakhir, orang yang menyesal itu adalah orang yang tidak atau belum bertaubat. Walau taro idzil mujrimuna, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu nakisu ru'usihim inda rabbihim, menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, kemudian berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat di akhirat, dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakinnya wisnu akhirat. Fir'aun tobatnya, ruhnya tidak sampai di sini. Aku beriman kepada Tuhannya Musa, nggak bisa. Menyesal di akhirat. Jadi para jamaah sekalian, terakhir kali tinggal berapa hari Pak ini Pak? Puasa kita ini 7 ya? 7 apa 6? Anggaplah 7 hari itu Pak, bisa pendek, bisa panjang. Mari kita pakai untuk mempersiapkan kematian yang indah. Walaupun kita tidak mati bulan 1 Syawal besok, siapkan kematian yang indah dengan bertakarrub kepada Allah, meniru Nabi bahwa iktikaf itu adalah bersepi-sepi dengan Allah, bersepi-sepi dengan Allah. Nanti kita nikmati bagaimana kita bertakarrub dalam kondisi bersepi-sepi dengan Allah. Nggak usah bawa tenda dulu, nggak ada tempatnya masjidnya. Cukup bersepi-sepi dengan Allah, itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan, nggih? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Baik, waktunya sudah cukup siang. Kita harus tutup dengan sholat syuruk. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.